Tren teknologi digital dalam pendidikan di Indonesia. Pertama, kita akan berikan gambaran tentang fenomena perkembangan teknologi saat ini ya. Bahwa transformasi digital itu belum berakhir karena merupakan sebuah proses yang akan berkelanjutan, terutama di dunia pendidikan. Fenomena perkembangan teknologi terus melaju dengan cepat dan memberikan berbagai perubahan dalam pengajaran dan tentunya metode pendidikan, sehingga kita pun perlu sebagai tenaga pendidikan, lembaga pendidikan itu terus beradaptasi dan jangan lupa terus terdifusi. Artinya teknologi yang kita adaptasi ini menjadi sebuah budaya. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang pernah kita dengar dan terasa ya masih asing lah ya adalah dunia metaverse. Saat ini mungkin masih asing bagi kita, namun suatu hari mungkin kita akan ada di dalamnya gitu ya, memaksimalkan metaverse itu untuk dunia pendidikan. Teknologi memberikan dampak. Di sini saya menggunakan istilah gonta-ganti, kadang siswa, guru, pendidikan, lembaga pendidikan dan lain. Jadi ya teknologi itu memberikan dampak bagi siswa, guru, kepala sekolah, lembaga sekolah maupun stakeholders, baik itu dampak positif maupun negatif. Nah, dampak positif teknologi itu telah memfasilitasi dan meningkatkan proses pembelajaran maupun pengembangan tata kelola sekolah secara keseluruhan. Siswa saat ini dapat dengan mudah belajar kapan saja, di mana saja, apapun dia bisa pelajari. Dengan teknologi, siswa juga mengalami peningkatan interaktivitas. Siswa mengalami engagement dan kolaborasi, dan banyak aplikasi baru yang menarik, yang memungkinkan untuk sharing materi. Nah, dan teknologi juga membantu siswa memperoleh lebih banyak informasi dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik. Berapa miliar informasi setiap hari yang muncul di Google misalnya ya, di media sosial, yang memungkinkan siswa, lembaga pendidikan dan kita semua itu bisa belajar. Nah, teknologi tidak memberi batasan peserta didik, guru dan lain-lain secara geografis maupun politis. Ya. Teknologi telah menjadi bagian integral dari pendidikan modern, ya, namun juga mempunyai dampak negatif ya terhadap semua pelaku pendidikan. Ya. Teknologi ternyata juga membuat siswa menjadi malas dan tidak kreatif. Beberapa siswa yang tergantung teknologi ternyata tidak mengembangkan ide-ide unik gitu ya, karena asik dengan menjalankan teknologi itu. Teknologi ternyata juga punya dampak memutus hubungan siswa dengan pembelajaran di dunia yang nyata. Ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa teknologi dapat menurunkan keterampilan membaca dan keterampilan menulis bagi siswa. Yang penting untuk komunikasi dunia nyata ini harus tidak boleh ditinggalkan karena teknologi. Teknologi juga punya dampak yang menyebabkan masalah sosial dan perilaku siswa karena apa? Karena mengurangi waktu dalam berinteraksi dengan orang lain. Banyak siswa melakukan kekerasan dan terkena imbas pornografi karena teknologi. Karena dengan teknologi itu punya pengaruh yang signifikan untuk perubahan perilaku peserta didik. Nah, teknologi juga bisa menyebabkan misinformasi yang bisa menyesatkan siswa. Dampak search engine
itu nyata-nyata bahwa informasi itu informasi populer yang lebih dipercaya. Jadi kebenaran itu bergeser gitu. Kebenaran itu bisa dibelokkan ke arah informasi dari search engine, dari medsos dan lain-lain dibanding dengan informasi yang sebenarnya, yang akurat. Nah, teknologi mungkin juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental siswa. Siswa mengalami masalah gadget addiction, bermasalah dengan kelelahan mata, masalah kesulitan fokus, masalah syaraf, dan masalah fisik yang lain gitu ya. Nah, bagi guru, penerapan teknologi di kelas ini terbukti telah mampu meningkatkan mutu pembelajaran ya, dengan mengaktualisasikan teknologi, maka kualitas interaksi guru murid itu menjadi meningkat gitu ya. Nah, tentu guru yang mampu melakukan simulasi realitas virtual itu terbukti menjadi berhasil memfasilitasi pengalaman pendidikan secara mendalam kepada peserta didik. Nah, dengan pengalaman tersebut, maka memungkinkan siswa memperoleh pemahaman konsep yang lebih dalam melalui eksplorasi, melalui eksperimen, dan seterusnya. Nah, Ibu sekalian, bahwa teknologi modern itu telah membuka banyak peluang lah ya bagi guru untuk mengembangkan pendidikan secara mandiri dan meningkatkan pertumbuhan pribadi gitu. Nah, hanya dengan mengklik satu tombol, guru dapat mengakses sumber daya yang tak terbatas, yang menyediakan platform yang berharga untuk Untuk perluasan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Jadi sangat luas sekali dampaknya. Nah, teknologi itu juga telah meningkatkan penggunaan metode pembelajaran itu jadi inovatif gitu ya. Hal ini juga dampaknya merevolusi institusi pendidikan, lembaga pendidikan, merevolusi sekolah. Sekolah mengalami transformasi dengan berbagai inovasi gitu ya. Jadi ini teknologi melahirkan sebuah transformasi pendidikan. Nah, teknologi itu telah juga meningkatkan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif. Karena sumber belajar udah banyak di berbagai jejaring internet ya. Nah, teknologi juga telah melahirkan mobilitas dalam pembelajaran. Artinya guru itu dapat mengakses materi pelajaran dari perangkat apapun, kapanpun, dimanapun. Sumbernya tidak hanya dari guru, sumbernya tidak hanya dari perpustakaan, tapi murid juga bisa ekspansi. Jadi sekolah udah dipikirkan tanpa dinding gitu ya. Nah, tentu dampak negatif itu ada. Dampak negatif teknologi bagi guru ya semakin sulit untuk memastikan keakuratan informasi yang dikonsumsi siswa gitu ya. Ini pentingnya peran guru ada di tengah-tengah generasi yang berbarengan dengan kemajuan teknologi. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa misinformasi itu dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap pendidikan ya, yang menyebabkan penurunan retensi pengetahuan dan kinerja pendidikan secara keseluruhan. Ini kita harus waspadai. Nah, dampak dari informasi yang tidak valid terhadap siswa ini sangat memprihatinkan, apalagi saat ini siswa berhadapan dengan materi pelajaran yang begitu kompleks ya, sumbernya. Nah, teknologi juga
memberikan dampak penurunan kesehatan bagi guru sama seperti yang dialami siswa tentunya. Ya, tantangan guru saat ini, tantangan sekolah juga saat ini adalah ponsel pintar, atau tablet, ada laptop yang ada di mana-mana yang menyediakan akses hampir tak terbatas. Akses tak terbatas terhadap konten multimedia itu memungkinkan siswa menjelajahi cara belajar baru. Nah, jika guru sekolah itu masih tidak masuk di dalam era ini, masih konvensional, maka peserta didik siswa itu akan cepat bosan gitu ya. Karena kita tidak ada di dunia mereka. Guru juga harus berhadapan dengan masalah-masalah psikologis yang dihadapi siswa. Misalnya trauma karena cyberbullying dan sebagainya. Sekarang saya pengen lihat ada fenomena generasi, ada paling tidak 3 lah, ya. Fenomena generasi yang dihadapi sekolah, lembaga sekolah atau guru, bahwa generasi alfa ini yang saat sekarang ini ada, ini generasi alfa itu generasi yang lahir mulai 2010 lah ya sampai 2025. Kemudian generasi alfa itu tumbuh di dunia yang digital minded. Kemudian generasi alfa terbiasa hidup melalui layar, menyentuh layar dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke tren teknologi. Jadi tadi ada dampaknya dulu, kemudian dampak teknologi kayak begini, perkembangannya kayak gini, kemudian generasinya seperti itu, kemudian kita pengen lihat tren teknologi supaya lembaga pendidikan, guru, dan seterusnya pengelola sekolah ini bisa menempatkan diri. Tren teknologi digital sekarang. Ya, jadi dengan memahami karakteristik generasi saat ini, maka kita perlu memahami tren teknologi digital yang menjadi bagian dari kehidupan generasi itu, gitu ya. Cara mengajar siswa saat ini sangat jauh beda dengan metode pengajaran yang dekade zaman kami dulu. Kita telah melihat teknologi memberikan dampak besar pada metodologi pembelajaran dan pengajaran. Kita harus cermati itu. Meskipun teknologi memberikan dampak yang negatif, tapi aspek pendidikan itu udah terikat, udah ada di dalam dunianya itu, dunia kemajuan teknologi, mau nggak mau. Oleh karena itu kita perlu membuka mindset, ya. Kita menata mindset, mengatur mindset, dan fokus memanfaatkan teknologi secara positif, mengaktualisasikan teknologi itu secara positif. Ya, kita tata mindset kita. Kita perlu beradaptasi dengan tren teknologi dalam dunia pendidikan. Jadi tren tersebut sebenarnya telah mau nggak mau memaksa sekolah untuk menerapkan teknologi pendidikan terkini. Untuk apa? Untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Berarti pembenahan secara menyeluruh atas tata kelola pendidikan. Apa saja itu kira-kira perkembangan tren di teknologi itu? Yang pertama ya, collaborative learning. Tren inovatif dalam teknologi pendidikan itu telah memungkinkan semua orang untuk tetap terhubung, berdiskusi, berkolaborasi. Ya. Dulu ada zamannya single reinforcement. Satu anak itu mementor teman sebaya. Kemudian lahir, pergeseran terjadi, ada group reinforcement. Nah, tidak cukup dengan era yang sekarang ini, lahir collaborative learning. Jadi collaborative learning itu bisa dilakukan melalui e-learning maupun platform yang memungkinkan guru dan siswa tetap bisa saling terhubung di luar kelas. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, learning outside in the classroom environment. Perangkat berbasis seluler itu telah membawa perubahan pembelajaran di luar kelas. Ini guru harus siap nih, sekolah harus siap. Dengan semakin populernya m-learning
dan e-learning, siswa dapat belajar dengan kecepatan dan waktu sesuai kapasitas mereka sendiri. Dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut karena ini adalah metode penyampaian dan penerimaan pendidikan yang nyaman, menyesuaikan dengan kecepatan siswa. Kemudian yang berikutnya adalah social media and learning. Siapa sangka media sosial itu kemudian diterima sebagai bagian dari proses pembelajaran. Siapa sangka itu. Banyak anak saat ini memiliki media sosial. Kalau enggak kurang gaul itu. Oleh karena itu, para guru, sekolah harus menemukan cara untuk memanfaatkan tren ini, kemudian tren ini diubah menjadi alat untuk meningkatkan proses pembelajaran. Gitu. Karena memang dunia generasinya itu seperti itu. Lembaga pendidikan harus sudah mulai menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi, di mana siswa dapat berinteraksi dengan teman sebaya, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan semua lapisan. Biasanya siswa berbagi video, gambar dengan teman dan pengikutnya lah, dengan followersnya. Nah ini sekolah harus siap mental. Namun dengan fitur sosial yang tertanam di e-book mereka dapat berbagi materi pelajaran, opini, kemudian proyek yang dikerjakan, tugas-tugas yang dikerjakan, dan ini menjadi maksimal proses pembelajarannya. Ibu sekalian, berikutnya adalah tren data management and analytics. Mengelola data menjadi semakin mudah dan penting dalam rangka memaksimalkan kemajuan teknologi ke dalam sistem pendidikan. Ya. Guru sekarang dapat memiliki analisis lengkap tentang kinerja siswa, seperti jumlah tes yang dicoba, validitas tesnya, materi yang diselesaikan, mana-mana yang belum mampu dikerjakan, kelompok mana yang bisa, kelompok mana yang belum. Nah, sekolah harus main dengan data analitik. Profiling siswa, persiswa, profiling guru, dan lain-lain. Itu semua harus ada di manajemen sekolah. Gitu ya. Nah, analitik telah menjadi bagian penting dari setiap model tata kelola sekolah dalam pembelajaran online. Karena apa? Karena memungkinkan melakukan pengukuran atas keterlibatan dan kinerja akademik anak-anak. Tidak hanya itu, guru, sekolah, dan seterusnya. Nah, berdasarkan data yang tersedia, tentu guru dapat mengembangkan tindakan apa untuk meningkatkan kinerja siswa. Nah, kemudian berikutnya tren tentang immersive learning with augmented reality and virtual reality. Dengan diperkenalkannya augmented reality dan virtual reality ke dalam sistem pendidikan, pengalaman belajar di kelas mengalami perubahan yang luar biasa. Pembelajaran menjadi jauh lebih mendalam dibandingkan metode tradisional. Ya. Tidak seperti gambar biasa dan eksperimen langsung di laboratorium. Siswa kini dapat melihat versi gambar dan objek yang disempurnakan di perangkat seluler mereka. Dia lebih dalam mengerti tentang pembelajaran yang sedang dibahas. Nah, tren augmented reality dan virtual reality dalam teknologi pendidikan itu membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang menarik. Pembelajaran menjadi jauh lebih mendalam dibandingkan dengan metode tradisional. Augmented reality memberikan tampilan gambar yang nyata, yang lebih bagus, yang lebih detail, gitu ya, sampai detail-detailnya. Virtual reality memberikan persepsi tentang realitas di sekitar mereka, gitu ya. Jadi belajar menjadi lebih dalam. Nah,
kedua teknik itu telah membawa pembelajaran digital ke dimensi yang baru. Augmented reality dan virtual reality semakin banyak digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks gitu ya. Buat sekalian, misalnya pembelajaran tentang atom misalnya hingga planet, misalnya pembelajaran tentang dari Mesir hingga Kolosium, tentang piramid misalnya, apalagi tentang organ tubuh manusia, biologi misalnya, dalam ilmu faal dan lain-lain. Nah, siswa dapat menjelajah dan belajar lebih banyak lagi tentang itu. Nah, kemudian berikutnya tren gamification in education. Gamifikasi itu salah satu tren yang menjamin peningkatan partisipasi, keterlibatan dan kompetensi, karena rohnya gamification itu adalah reward and punishment. Ada juga gamification trail, artinya bagaimana yang ada historinya itu disebutnya gamification trail. Misalnya perang di Ponorogo misalnya gitu ya, itu dijelaskan lewat gamification gitu. Jadi gamifikasi itu digunakan di ruang kelas dalam berbagai bentuk seperti papan, peringkat, poin, hadiah gitu ya, lencana, stiker. Ini makna dari gamification-nya itu. Dan itu semua sudah berkembang dalam dunia pendidikan. Nah, siswa menjadi terlibat aktif dalam kegiatan kelas untuk meningkatkan skor, meningkatkan peringkat sebagai bentuk reward and punishment-nya itu. Nah, kebutuhan untuk memimpin papan skor itu ya dalam gamification itu menghasilkan apa? Wah, ini peningkatan kinerja siswa dalam belajar itu meningkat gitu ya. Jadi bagaimana setiap tahapan itu ada penghargaan, ada hukuman dan lain-lain, dan belajar dari itu sambil bermain gitu. Tren berikutnya itu tentang online data dan cyber security. Nah, ancaman dunia maya itu telah menjadi penyebab kekhawatiran banyak lembaga pendidikan dan yang lainnya. Informasi siswa seperti nama, alamat, email, tanggal lahir itu menjadi tidak bisa disembunyikan lagi. Nah, hasil tes dan tugas juga disimpan tentu di cloud ya. Untuk itulah lembaga perlu menerapkan langkah-langkah pengamanan data gitu. Itu juga harus menjadi perhatian. Tren berikutnya tentang personalized learning ya. Munculnya AI, artificial intelligence, ChatGPT, ini menjadi bentuk tren personalized learning di kalangan siswa. Personalized learning itu pendekatan pendidikan yang melayani peserta didik sesuai dengan karakteristik personal dari peserta didik gitu. Jadi kita dituntut bagaimana melayani siswa berdasarkan karakteristik profiling dari siswa tersebut itu. Guru dapat memaknai secara positif, yaitu dengan memanfaatkan algoritma AI itu untuk menganalisis profiling siswa, bahkan memberi rekomendasi. Bisa berdasarkan learning style, kontennya harus begini, bentuk kontennya harus begini, kecepatan belajarnya harus begini, strategi pembelajarannya harus begini untuk siswa tertentu, dan seterusnya. Dan ini tidak bisa kita abaikan dalam dunia sekarang, dalam dunia pendidikan sekarang. Kemudian tren berikutnya, global online learning communities. Platform online itu mau nggak mau mengumpulkan siswa dan pendidik dan sekolah ke seluruh dunia. Artinya apa? Artinya perspektif global ini menumbuhkan pemahaman dan kolaborasi budaya baru. Itu. Ini yang membuka peluang untuk apa? Untuk membangun sebuah pengalaman belajar yang beragam. Kalau kita bicara mengerjakan proyek ya, tugas, itu berarti kita harus pertimbangkan lintas budaya. Nah, di masa depan mungkin ada lebih banyak lagi platform teknologi baru, ada tren-tren baru. Kita nggak bisa menutup mata. Setiap tahun tren baru muncul.
untuk memberikan sesuatu yang baru kepada semua orang, termasuk siswa, termasuk lembaga pendidikan. Nah, perubahan itu konstan. Begitu pula inovasi di bidang teknologi juga konstan. Tinggal pilihan kita. Kita mau beradaptasi atau tergerus oleh perubahan. Terima kasih.